Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Cahaya perak menembus langit seolah itu adalah sambaran kilat yang merobek dunia. Ini bergegas ke arah pria tua bernama Huang Yi dengan kecepatan mengejutkan. Udara itu sendiri berguncang di sepanjang jalan karena kecepatannya. Segera ledakan sonik yang rendah dan mendalam meletus. Banyak lubang dibuat dengan ledakan di tanah. Wajah asli tersenyum dari orang tua Huang Yi telah menjadi jelek saat The Boneka Setan Bumi muncul. Dia bisa merasakan bahaya yang ekstrim dari tubuh boneka setan bumi. Orang ini membawa boneka yang sangat kuat bersamanya. Ekspresi Huang Yi berubah drastis, tapi dia juga seorang pria tua yang sangat berpengalaman. Kakinya buru-buru melangkah melalui udara kosong saat dia menyaksikan boneka setan bumi yang menerkam dengan niat membunuh. Dengan gerakan kakinya, ia akhirnya menembaki ke belakang dengan sejumlah bayangan yang terus-menerus. Reaksi Huang Yi cukup cepat, namun kecepatan boneka setan bumi adalah tingkat yang lebih tinggi. Orang bisa melihat kakinya menginjak tanah, menyebabkan tanah berguncang sampai terbentuk retakan. Dengan suara ci, tubuh boneka itu muncul di depan Huang Yi seolah-olah teleportasi. Kepalanya, yang merupakan warna perak cerah, tidak ragu-ragu karena dengan ganas meninju kepala orang lain. Tinju pistol setan bumi menari. Itu meraung di udara. Tekanan angin yang kuat menyebabkan tubuh Huang Yi tidak bisa tetap stabil. Ledakan sonik yang rendah dan mendalam terdengar di telinganya seperti peluru meriam. Blaar, wajah Huang Yi sangat serius pada saat kritis ini. Kakinya sedikit melengkung saat tangannya dengan cepat menari. Setelah itu, tangannya menarik banyak orbit ketika Douki yang berapi-api tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu diaglomerasi menjadi kuali api lebih dari 100 kaki besar. Transforming Cauldron menutup langit. Ekspresi Huang Yi dicelup oleh Douki yang berwarna merah menyala sampai benar-benar berwarna merah terang. Api merah menyala juga melonjak ke matanya. Setelah itu, kedua tangannya ditempatkan di atas kuali api besar. Dia dengan kasar menekannya ke tinju besi boneka setan bumi. Dentang, sebuah tinju, ditutupi oleh cahaya perak terang, tanpa ampun berayun keluar dan tidak berhenti karena keterampilan Dong Huang Yi. Setelah itu sangat bertabrakan dengan kuali api. Suara mengejutkan tiba-tiba bergema di atas dataran. Suara mengejutkan ini berubah menjadi gelombang sonik tak terlihat yang menyebar dengan cara yang seperti kilat. Dengan paksa menyingkirkan lapisan tanah di tanah. Blaar, dua bertabrakan dan jalan buntu berikutnya hanya berlangsung sesaat. Kuali api yang terbentuk dari Douki di dalam tubuh Huang Yi ditutupi dengan garis-garis pada saat ini. Segera, sebuah bang terdengar, dan itu berubah menjadi sejumlah fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Boneka setan bumi saat ini mampu bertarung melawan bintang 9 Dozong. Huang Yi ini hanya bintang 7 Dozong. Dia secara alami tidak cocok untuk boneka setan bumi dalam bentrokan langsung. Mengerang, Huang Yi mengeluarkan rangan teredam dari tenggorokannya ketika kuali api retak. Kakinya segera mundur. Betapa boneka yang kuat. Sok melonjak ke dalam hati Huang Yi saat dia mundur dengan menyedihkan. Dia benar-benar mengerti betapa merepotkannya akan berurusan dengan boneka setan bumi setelah secara pribadi bertukar pukulan dengannya. Kaki Huang Yi dengan keras menginjak tanah dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia buru-buru menekan darah yang melonjak di dalam tubuhnya. Dia merasa mulutnya penuh dengan kepahitan hanya karena rasa manis naik ke tenggorokannya.
Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya dari bintang 7 Dousong, bocah kecil ini setidaknya akan sedikit takut padanya dan akhirnya menyerahkan sebagian dari harta itu. Awalnya, Huang Yi telah merencanakan untuk mengambil porsi yang sangat kecil dan kemudian mengirimnya pergi. Namun, pikirannya mungkin indah, tetapi kenyataannya cukup kejam. Dari yang terlihat dari situasi ini, lupakan bahkan mendapatkan sedikit harta karun. Apakah dia bisa pergi dengan aman akan menjadi pertanyaan yang sulit. Pada saat ini, Huang Yi mulai menyesali keserakahannya sendiri. Huang Yi menstabilkan tubuhnya dan melihat boneka setan bumi yang menerkam lagi. Kilatan melintas di matanya saat dia buru-buru berteriak keras, "Teman kecil ini. Aku yang lama salah dalam hal ini. Aku akan pergi sekarang. Semua inti sumsum jiwa akan menjadi milik kamu." Dihadapkan dengan mereka situasi saat ini, Huang Yi sadar bahwa yang terbaik adalah melarikan diri terlebih dahulu. Tidak akan terlalu terlambat untuk menyerang bocah kecil ini begitu dia telah menemukan teman-temannya. Mata Huang Yi dengan cepat menyapu titik di mana Xiao Yan telah berdiri sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sosoknya sudah menghilang. Tidak baik, Huang Yi sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya sedikit berubah saat kakinya menginjak tanah. Dia baru saja akan bergerak ketika angin yang menakutkan muncul dengan sengaja di belakangnya. Setelah itu, ia dengan kasar menabrak punggungnya. Serangan tiba-tiba yang tiba-tiba ini menyebabkan hati Huang Yi merasa terkejut. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan buru-buru melambaikan tangannya. Ledakan. Tinju mereka dengan keras menabrak sesaat kemudian. Namun, kekuatan di tinju Huang Yi, yang telah tergesa-gesa bermanuver, segera tersebar. Sebuah tinju yang terbuat dari angin lolos dari pengekangan telapak tangan Xiao Yan seperti loah, dan dengan cepat menghantam dada Huang Yi dengan cara yang seperti kilat. Bro, wajah Huang Yi langsung berubah menjadi putih setelah menderita pukulan berat ini. Segera, seteguk darah segar tanpa sadar meludahkan. Tubuhnya seperti layang-layang dengan talinya patah saat dia menembak ke belakang. Dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum perlahan berhenti. Huang Yi menstabilkan tubuhnya. Dia mengeluarkan seteguk darah sebelum melihat Xiao Yan, yang perlahan muncul di tempat dia berdiri tadi, dengan mata setan. Wajahnya ganas saat dia berkata, "Bless, anggap dirimu kejam. Namun, aku yang lama tidak akan membiarkan kamu hidup. Dua sahabat aku juga telah memasuki Realm Peel. Mereka akan membantu aku yang lama untuk membalas dendam." Huang Yi mengeluarkan seteguk lagi darah segar sebelum dia selesai mengucapkan semua kata-katanya. Dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya bergegas dari ujung jarinya. Setelah itu, dia meninju darah segar. Akhirnya, darah berubah menjadi cahaya darah yang melesat ke langit. Itu menghilang dalam beberapa kilatan. Huang Yi telah melakukan semua ini dengan cara yang terlatih. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam itu. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan hanya bisa sedikit mengerutkan kening saat dia melihat cahaya darah yang menghilang. Dia hanya mengalihkan pandangannya beberapa saat kemudian dan berkata dengan senyum lemah, "Aku tidak keberatan jika kamu ingin mengirim teman kamu ke kematian. Anak nakal yang hanya tahu cara bicara yang tangguh. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak arogan hanya karena kamu memiliki boneka." Huang Yi berbicara dengan cara biadab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Huang Yi. Dia mempertanyakan dengan sembrono, "Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan?" Huang Yi dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan sangat hati-hati saat dia memperhatikan Xiao Yan, yang penuh dengan senyuman.
Mata Huang Yi dipenuhi dengan keengganan saat dia melirik boneka setan bumi menunggu dengan niat jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan batu spasial muncul di tangannya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, pria muda yang hangat di depan akan benar-benar melakukan pukulan pembunuhan. Huang Yi tidak ragu sama sekali karena dia pasti akan membunuhnya jika dia berada di sepatu Xiao Yan. Selain itu, Xiao Yan di depannya tidak terlihat seperti teman yang baik. Bless, aku yang lama akan mengingat kamu. Aku akan menunggumu di kota pil suci dan membuatmu menderita takdir lebih buruk daripada kematian begitu pertemuan pil berakhir. Huang Yi memegang batu spasial di tangannya sebelum tiba-tiba mematahkannya. Segera, ruang di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Bless, jika kamu cukup berani, apakah kamu berani meninggalkan nama? Setidaknya, biarkan aku yang lama tahu siapa yang telah mengalahkanku. Huang Yi tiba-tiba bertanya dengan cara yang padat dalam ruang yang terdistorsi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut menggosok cincin penyimpanan saat dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan. Nama sederhana ini menyebabkan tubuh Huang Yi yang semula terdistorsi menjadi kaku. Nama ini adalah salah satu yang Huang Yi pertama kali dengar ketika dia memasuki wilayah pil karena hari ketika dia memasuki wilayah pil adalah kebetulan hari Xiao Yan dan lembah sungai es telah bertempur. Sialan, mengapa aku bertemu dengan orang yang galak setelah baru saja memasuki tempat ini? Pikiran ini baru saja muncul ketika ruang sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap dan menghisap tubuh Huang Yi. Xiao Yan dengan jelas melihat ekspresi menyesal di wajah orang itu sesaat sebelum dia menghilang. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah melihat sosok Huang Yi menghilang. Dia mengembalikan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia hanya 7 bintang, Dozong. Xiao Yan bahkan tidak takut pada Tianxi, di puncak kelas Dozong, namun orang tua ini berani menargetkannya. Xiao Yan tidak benar-benar prihatin tentang teman-teman yang disebutkan Huang Yi. Selama pihak lain bukanlah seorang elit Dozun, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan kekuatannya saat ini jika mereka benar-benar akan bertemu. Dari tampang Huang Yi, Xiao Yan tidak berpikir bahwa dia telah berteman dengan seorang elit Dozun sebagai teman. Rilem pil ini mungkin bagus, tapi hanya bisa berada di dalam untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, aku harus cepat mendapatkan 3 harta alami pada daftar obat. Kalau tidak, jika aku akhirnya menunda masalah pertemuan pil, aku akan kehilangan lebih banyak daripada yang aku dapatkan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia sekali lagi mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Dia hati-hati mempelajarinya sebelum menentukan posisinya saat ini. Lokasi ketiga item ini harus berada dalam 3 lingkaran merah yang digambar di peta. Saat ini, aku hanya bisa ke sana dan melihatnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum memutuskan. Dia masih membutuhkan beberapa bahan obat langka untuk menengahi inti sumsum jiwa. Karena alam pil ini memiliki banyak harta, ia akan mencari bahan obat ini di sepanjang jalan. Jika itu mungkin, jiwanya akan benar-benar terobosan ke jiwa negara sebelum dia meninggalkan Rilem Pil. Pada saat itu, dia akan merasa lebih percaya diri untuk mendapatkan tempat juara ketika dia berpartisipasi di bagian akhir dari pertemuan pil. Setelah Xiao Yan memutuskan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Tubuhnya melayang tinggi. Setelah itu, ia mengidentifikasi posisi di mana salah satu dari 3 lingkaran berwarna merah berada. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas pergi. Target pertama Xiao Yan adalah 10.000 pegunungan obat. Pegunungan ini adalah salah satu dari 3 wilayah yang dilingkari merah.
Meskipun dia tidak tahu apakah benda yang dia butuhkan ada di sini, dia harus melakukan perjalanan ke sana bagaimanapun juga. Ukuran alam pil kurang dari sepertiga ukuran wilayah pil, mungkin karena pembusukan bertahap. Namun, orang tidak boleh meremehkan sepertiga ini. Dengan harta alam di dunia ini, sepertinya tidak ada satupun faksi di benua itu yang tidak tertarik. Ruang ini setara dengan memiliki gudang bahan obat yang tak terbatas dan berharga. Dari ini, orang bisa tahu seberapa kaya menara pil. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia akan, paling sangat, membutuhkan 1 hari dan 1 malam untuk melintasi alam pil ini. Oleh karena itu, Xiaoyan secara bertahap tiba di dekat 10.000 pegunungan obat yang telah dilingkari di peta. Xiaoyan telah melewati sejumlah pesaing lain di sepanjang jalan. Sebagian besar dari mereka bergerak lebih jauh setelah melihatnya. Jelas, mereka takut dia akan tiba-tiba menyerang. Hal semacam ini tidak jarang di dalam alam pil. Lagi pula, semua orang di sini adalah pesaing. Jika ada 1 orang yang kurang, orang akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk masuk lebih dulu. Oleh karena itu, setiap orang mempertahankan kehati-hatian dan niat jahat terhadap satu sama lain. Xiaoyan tidak peduli tentang orang-orang yang menghindarinya. Orang-orang ini tidak dapat mengancamnya. Oleh karena itu, dia tidak menyerang mereka seperti pria besar itu menyerang orang-orang sebelumnya. Setelah pandangan acuh tak acuh, tubuhnya bergegas melewati mereka. Tentu saja, tidak semua pesaing lari. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan bertemu dengan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Douzong. Kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan Huang Yi, tetapi mereka tidak jauh lebih lemah. Selain itu, yang paling penting adalah sebagian besar dari orang-orang ini sudah cukup tua. Jelas, mereka semua harus menjadi anggota terkenal dari generasi yang lebih tua. Xiaoyan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang ini. Untungnya, orang-orang ini mengerti situasinya. Mereka samar-samar dapat merasakan bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa menyinggung ketika dia melewati mereka. Oleh karena itu, mereka semua pindah ke samping setelah bertukar pandang dengannya dari kejauhan. Tanpa orang-orang ini menghalangi dia, perjalanan Xiaoyan sangat damai. Selain diserang oleh 2 binatang ajaib yang kuat di sepanjang jalan, semuanya berjalan dengan lancar. Kedua binatang ajaib yang tiba-tiba menyerang Xiaoyan tidak menyebabkan dia merasa terkejut. Dia telah menemukan bahwa binatang ajaib di sini tampaknya lebih liar dan lebih ganas daripada monster sihir di benua Doki, mungkin karena benih kejam yang dicampur dengan energi alam. Selain 2 binatang ajaib yang telah meluncurkan serangan menyelinap, Xiaoyan tidak terhalang oleh hal lain. Oleh karena itu, setelah melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam, 10.000 pegunungan obat akhirnya muncul di matanya. 10.000 pegunungan obat, hanya nama ini saja yang mengatakan betapa luar biasa pegunungan ini. Setelah Xiaoyan melirik pegunungan yang menjulang tinggi, dia merasa sedikit linglung karena dia telah menemukan bahwa energi di dalam pegunungan benar-benar terlalu padat. Rentang gunung itu seperti naga besar yang berbaring dengan sikap meliuk-liuk. Udara pegunungan diserap oleh kabut tebal. Kabut ini tidak alami. Sebaliknya, itu diaglomerasi dari energi padat. Binatang sihir bisa didengar terus-menerus menderu di pegunungan yang berbahaya ini. Raungan semua dipenuhi dengan nada kekerasan yang konstan. Sosok Xiaoyan tetap tergantung di langit di tepi pegunungan ini. Dia merajut alisnya dan melihat ke atas pegunungan yang tertutup kabut. Meskipun dia belum melangkah ke pegunungan ini, dia bisa mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk merasakan bahwa pegunungan ini tidak bersahabat. Sementara Xiaoyan merenung, gelombang suara berisik dipancarkan dari bawah.
Dia kaget. Dia perlahan-lahan turun ke lereng sedikit di luar pegunungan. Ada banyak tenda berdiri di sana. Cukup banyak tokoh manusia yang terlihat sebagian di antara tenda-tenda ini. Orang-orang ini semua pesaing dari pertemuan Pil. Xiaoyan tanpa sadar sedikit tercengang ketika dia melihat orang-orang ini berkumpul di sini. Para pesaing di daerah lain entah mulai berkelahi atau melarikan diri ketika mereka melihat satu sama lain, namun orang-orang ini hidup bersama dengan damai. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum menggerakkan tubuhnya dan mendarat di berdiri jauh dari bukit. Setelah itu, dia bergegas ke atas bukit. Anehnya, tidak ada yang menghentikannya mendaki bukit. Beberapa orang menarik mata mereka setelah meliriknya. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Keraguan di dalam hati mereka menjadi lebih kuat saat dia perlahan berjalan ke tengah bukit. Namun, dia sedikit terkejut menemukan bahwa ada sekelompok besar orang yang berkumpul jarak yang cukup dekat. Kemungkinan ada setidaknya 100 dari mereka. Mulut Xiaoyan melebar saat dia melihat sekelompok besar orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Mengapa begitu banyak pesaing berkumpul di sini? Semua orang, aku pikir lingkaran merah juga seharusnya tergambar di peta kamu yang menunjukkan lokasi ini. Bagian dalam 10.000 pegunungan obat memang memiliki barang-barang di daftar tugas kamu. Namun, kamu juga harus menyadari bahwa benda-benda di dalam pegunungan bukan barang yang dapat kamu ambil hanya karena kamu ingin. Suara yang akrab tiba-tiba dipancarkan dari grup ketika Xiaoyan mendekat. Song King, kenapa dia ada di sini? Xiaoyan mengangkat alis setelah mendengar suara ini. Visinya menyelinap melalui celah-celah di kerumunan dan mendarat di sosok muda yang berdiri di atas batu besar. Anehnya, sosok itu adalah orang yang disebut tetua termuda dari Menara Pil, Song King. Karena Song King berada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sini. Xiaoyan memalingkan matanya saat pikiran ini terlintas di hatinya. Segera, matanya berhenti di batu hijau di tengah kerumunan. Cao Ying, yang tampak sangat mempesona dengan gaun berwarna hitam, duduk di atasnya. Tangannya sedang bermain dengan tapak rambut hitam. Ekspresi malas miliknya menyebabkan beberapa tatapan panas dari sekitar untuk terus menatapnya. Wanita ini adalah jenis kecantikan yang akan membawa bencana ke negara dan kota dimanapun dia pergi. Sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Mata Xiaoyan berbalik ke arah pegunungan yang tampak misterius di bawah naungan kabut. Dia juga mengangguk pelan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Cukup banyak orang yang setuju dengan Song. Semua dari mereka telah dengan cemas dibebankan ke pegunungan sebelumnya. Namun, mereka akhirnya melarikan diri setelah dikejar oleh banyak hewan ajaib. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat untuk melarikan diri bahkan mati di pegunungan. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak binatang ajaib dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, orang yang memerintah hewan ajaib ini adalah binatang terakhir yang telah mencapai peringkat 7 puncak dan memiliki setengah kaki di peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke guanya. Di antara mereka termasuk banyak item di daftar tugas yang kami butuhkan. Song King berdiri di atas batu besar, melihat sekelilingnya, dan memberitahu semua orang dengan suara yang dalam. Menjadi anggota dari Menara Pil, pemahamannya tentang alam Pil jauh dari apa yang orang biasa dapat dibandingkan. Banyak guruh terdengar setelah semua orang mendengar kata-kata Song King. Bahkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Binatang ajaib dengan setengah kaki di peringkat 8. Kekuatan bertarung itu pasti akan sebanding dengan Do Sun yang sebenarnya.
Itu tidak akan menjadi tugas yang mudah menyambar benda-benda dari mulut binatang buas ini. Bahkan dia akan merasa sulit untuk membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak sulit untuk membunuh makhluk buas jika dia menggunakan pembantaian teratai api. Namun, dia pasti akan memasuki kondisi lelah setelah itu. Di tempat semacam ini, di mana musuh ada di mana-mana, Xiao yang jelas mengerti apa artinya memasuki keadaan lelah. Di bawah buas ganas itu ada banyak binatang ajaib yang kuat. Jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali kamu telah mencapai kelas Dosun. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita semua sementara bekerja sama dengan satu sama lain dan berurusan dengan binatang buas. Setelah kami mengalahkannya, binatang ajaib yang tersisa akan menyebar. Song King mengabaikan kebisingan di sekitarnya dan terus berbicara. Apa yang dia katakan itu benar. Dengan makhluk buas itu dalam 10.000 pegunungan obat ini, mereka semua bisa melupakan tentang mendapatkan barang-barang yang telah mereka dapatkan. Prinsip ini adalah sesuatu hati mereka yang hadir dengan jelas dipahami. Setelah beberapa saat ragu, semuanya perlahan mengangguk setuju. Meskipun mereka mengangguk, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Song King mungkin telah melakukannya dengan baik, tetapi jika seseorang benar-benar mempercayai orang lain pada saat ini, seseorang harus benar-benar merasakannya telah hidup terlalu lama. Aku tahu apa yang semua orang khawatirkan. Kita bisa membuat kesepakatan. Sebelum kita menyelesaikan binatang buas itu, kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan ditangani oleh upaya gabungan dari sisanya. Apa yang kamu katakan? Song King secara alami menyadari apa yang dipikirkan orang-orang berpengalaman ini. Dia segera tersenyum samar sebelum berbicara. Orang-orang yang hadir saling berhadapan setelah mendengar ini. Mereka merenung sejenak sebelum menyatakan persetujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan solusi, kemungkinan tidak ada dari mereka yang dapat menyelesaikan tugas mereka. Oleh karena itu, perjanjian dibuat di antara kerumunan ini. Mereka yang hadir menyadari status Song King di dalam menara pil. Karena itu, kata-katanya mampu mempengaruhi orang lain. Song King akhirnya tersenyum setelah mendengar persetujuan mereka. Dia menoleh, dan matanya mendarat di Cao Ying yang tampak malas. Sebuah kebanggaan samar terlihat di dalamnya. Mampu menaklukkan begitu banyak alkemis luar biasa dari seluruh benua di depan kecantikan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai orang biasa. Xiao Yan tidak merasakan apapun dalam menghadapi hasutan Song King. Namun, jika dia benar-benar berhasil mengumpulkan sekelompok orang ini, itu akan menjadi kumpulan kekuatan. Itu akan menyebabkan binatang buas dari 10.000 pegunungan obat beberapa masalah jika kelompok ini memblokirnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa memahami situasi dan mendapatkan keuntungan dalam kekacauan. Selama dia mendapatkan barang-barang yang diperlukan yang diminta untuk dicari, dia terlalu malas untuk mengganggu yang lain. Xiao Yang jatuh dalam pemikiran sejenak sebelum mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Dia baru saja akan berbalik ketika suara desis angin tiba-tiba bergema tak jauh darinya. Matanya memandang, dan dia melihat beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Pemimpin adalah pria muda berpakaian putih yang diingat Xiao Yan dengan sangat baik. Ada kipas logam berwarna ungu keunguan di tangannya. Mata Xiao Yan segera menyempit saat dia memelototi orang ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. Kami akhirnya bertemu, ya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.